kembali akan berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami kepada Engkau ya Tuhan. Allah pemelihara hidup kami yang senantiasa menolong ketika kami membutuhkan pertolongan daripada Engkau ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan akan tolong kepada kami semua untuk kami dapat memahaminya, dapat menyimpan dalam hati kami, terlebih dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini mari kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Ester, pasal yang keempat ayat 13 sampai ke-14. Kitab Ester pasal yang keempat ayat 13 sampai yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bulan ini adalah bulan wanita. Kembali kita diingatkan dengan keteladanan beberapa tokoh wanita di Alkitab kita. Hari ini kita belajar dari seorang yang bernama Ester. Kita lihat betapa kepribadian seorang Ester ini dapat menjadi teladan. Dan tidak hanya keteladanan bagi wanita saja, tentu bagi kita semua. Kalau kita membaca di kitab Ester ini secara karakteristik dari Ester kita dapat temukan di sana. Dia orangnya sangat cantik, elok perawaannya, cantik parasnya. Di situ dituliskan seperti itu. Kecantikan Ester itu bersinar bukan karena hanya parasnya saja, tetapi lebih dari pesona kepribadiannya. Siapa sih yang tidak mau seperti ini? Atau yang disebut kita seringkali dengar ketika ada kontes-kontes pemilihan ratu kecantikan, yaitu tidak hanya cantik secara fisik, secara luar, tetapi ada cantik dari dalamnya, atau yang disebut inner beauty. Nah, Ester memiliki inner beauty yang luar biasa seperti itu. Dia membuat siapa yang berjumpa dengan dia akan timbul rasa kasih sayang kepada dia. Ada jatuh sayang kepada dia. Sampai-sampai ada seorang yang bernama Hegai. Dia seorang sida-sida raja. Dia ketua dari penjaga para perempuan. Dia yang bertanggung jawab menjaga para perempuan di istana raja itu. Dia juga menaruh kasih sayang kepada Ester. Dan setiap orang yang melihat, bahkan termasuk sang raja, juga menimbulkan dalam hatinya rasa sayang kepada Ester. Hal inilah yang membawa diri Ester sangat dikagumi. Hal inilah yang membuat dia begitu dikasihi. Dan tertulis di sana, dia memenangkan bagaimana raja memilih pengganti Ratu Wasti. Nah, dari proses seperti ini, Ester sebenarnya sudah di dalam posisi yang sangat-sangat enak. Zona yang sangat nyaman, zona yang sangat baik, zona yang benar-benar dia di dalam keadaan yang baik sekali. Karena di dalam istana terpilih sebagai pengganti calon ratu. Mengingat statusnya yang demikian adalah seorang budak, dia sebenarnya sangat beruntung. Proses pemilihannya pun ya lancar-lancar begitu saja, sangat-sangat bagus.
sangat beruntung dibandingkan dengan yang lain. Bagaimana seorang budak bisa ikut kontes kecantikan seperti itu, dan dia berkesempatan seperti itu. Banyak kemudahan yang ia dapat dari orang-orang yang sayang kepadanya. Dan kita yakini tentu dia adalah seorang yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, sehingga Tuhan melancarkan setiap apa yang menjadi pekerjaannya, apa yang menjadi usahanya itu. Setiap apa yang dikerjakannya Tuhan menolongnya. Tetapi apa yang baik, apa yang saat itu indah diterimanya, itu semua teruji. Terujinya ketika sebuah persoalan besar terjadi, di mana ada seorang yang bernama Haman. Dia adalah orang yang, ya saya katakan dia punya masalah secara psikologis. Orangnya arogan, orangnya sangat sensitif terhadap penolakan, orangnya sangat senang kalau yang namanya dipuja-puja, senang dihormati, senang disanjung-sanjung. Cuma gara-gara dia lewat di satu gerbang berjumpa dengan seorang yang bernama Mordekai. Mordekai itu tidak mau yang namanya sujud dan mungkin sujud dan menyanjung dia, menghormati dia. Tidak mau tunduk kepada Haman. Cuma gara-gara satu orang. Tahu kalau Mordekai itu orang Yahudi, dia sakit hatinya. Dia panas hatinya, berusaha untuk mencelakakan Mordekai. Tetapi tidak cuma sekedar itu, kalau cuma satu orang, rugi. Karena sakit hatinya itu dia berusaha punya rencana dan itu menjadi satu ketetapan untuk memusnahkan bangsa Yahudi yang ada di Media Persia itu. Ini sungguh ironis, luar biasa sakit hatinya. Memang kalau kita runtut-runtut, Haman ini nenek moyangnya adalah bangsa Amalek. Bangsa yang punya dendam kesumat terhadap bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika satu ketetapan raja dikeluarkan bahwa boleh engkau memusnahkan bangsa Yahudi yang ada di situ. Disinilah Mordekai yang mendengar dan mengetahui, dia berpikir keras, dia bergumul, dia berdoa tentunya. Dalam pergumulannya itulah dia melihat bahwa satu-satunya harapan, satu-satunya yang bisa menolong itu Ester. Karena Ester ada di posisi dekat dengan raja. Dia berpikir dialah yang dapat menolong menyelesaikan persoalan ini. Persoalan yang besar, persoalan satu bangsa. Karena posisi Ester ada di dekat dengan raja. Kalau di posisi kita, ketika kita mendengar bahwa satu bangsa, ketika kita mendengar bahwa kita dan bangsa kita mau dibunuh, mau dibinasakan, tentu yang kita rasakan adalah rasa takut, khawatir, dan benar-benar mencekam sekali. Ini bukan sekedar rasa takut yang seperti itu. Kita sudah orang buangan, kita orang jajahan di negeri orang, lalu diancam dengan pembantaian, penghapusan sebuah bangsa. Takut dan habislah, tidak punya masa depan, tidak punya harapan lagi. Sementara orang-orang yang takut Tuhan, orang yang cinta Tuhan seperti Mordekai, dia bergumul dengan keras, dia terus berusaha, berpikir, berdoa, berseru pada Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Dan disitulah dia menemukan hikmat daripada Tuhan, mendapat hikmat daripada Tuhan bahwa Esterlah yang bisa menjadi jalan dari semua persoalan itu. Tetapi di sisi lain kita lihat bagaimana Ester ketika mendengar hal itu dan menerima jawab daripada Mordekai, kamu yang dekat dengan raja, menghadaplah kepada raja, temuilah supaya dapat menggagalkan yang disebut pembantaian ini. Walaupun dekat, Ester pasti merasa bahwa dirinya memang segampang itu, enggak sembarangan menghadap raja, enggak sembarangan ketemu raja. Ketika ketemu kalau raja tidak berkenan, tidak dipanggil raja,
itu konsekuensinya, resikonya adalah kematian. Mungkin Esther berteriak, gak segampang gitu om, enak banget, deket-deket. Dari sinilah zona nyaman Esther mulai terusik. Zona nyaman Esther terganggu dan ia menerima tantangan iman yang sebenarnya. Ketika Mordekai berkata kepada dia, kamu harus menghadap raja. Esther tahu yang disebut peraturan-peraturan di istana. Peraturan tentang dia harus ketemu raja harus bagaimana. Tetapi itu tidak mudah ketika dia harus menghadap raja. Dalam pergumulannya, di dalam doanya, seruannya, lalu Esther berkata dan menjawab Mordekai, oke, kumpulkan seluruh bangsa orang Yahudi yang ada di kota Susan untuk berdoa dan berpuasa untuk dia. Saya akan maju menghadap raja, kalian dukung saya dalam doa. Dukung saya doa dan puasa. Kita butuh Tuhan, kita butuh kesatuan hati. Aku maju, aku butuh dukungan doa, aku butuh Tuhan, aku butuh kekuatan, dan aku akan maju menghadap raja. Dengan doa, dengan dukungan para orang-orang Yahudi yang juga berdoa dan berpuasa, dengan hikmat Tuhan tentunya, dengan berserah kepada Tuhan. Karena dia tahu konsekuensi yang ada. Dia memberanikan diri dan dia berani. Esther berani bukan berarti tidak ada rasa takut, tetapi karena keberaniannya itu telah mengalahkan ketakutannya. Telah mengendalikan ketakutannya itulah membuat keberanian Esther untuk menghadap raja. Karena kita sudah berdoa, karena sudah mendapat hikmat Tuhan, sudah disertai dengan kuasa Tuhan, maka dia menghadap raja saat itu. Dan endingnya kita tahu dari cerita ini, Esther berhasil dan bangsa Yahudi terbebas, terlepas dari pembantaian bangsa ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat betapa hebatnya Esther dengan imannya, ia berani ambil bagian di dalam visi Tuhan atas sebuah bangsa ini. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Mungkin ini adalah satu tantangan yang sangat berat yang Esther hadapi. Dan mungkin tantangan yang kita hadapi tidak seberat Esther saat itu. Ada ancaman satu bangsa yang akan dimusnahkan. Namun kita dapat mengumpamakan, sebagai contoh di saat pandemi saat ini, di Indonesia pandemi sudah berlangsung kurang lebih 5 bulan. Hampir 4 bulan semua sudah dikerjakan di rumah, usaha berhenti, ibadah pun harus dari rumah dan segala macam dari rumah. Semua dalam kondisi yang sangat-sangat mencekam sebenarnya. Perihal ibadah secara khusus saya ingin katakan bahwa ini adalah suatu problem yang tidak mudah mengambil jalan keluarnya. Di satu sisi kita mau beribadah, persekutuan di gereja, tapi justru banyak gereja yang jadi klaster penyebaran COVID-19 ini. Kita bisa bilang kok sebenarnya ini kan ibadah. Kita kan bisa bilang bahwa Tuhan kita masa kalah dengan penyakit. Tuhan kita pasti lebih kuat dari penyakit. Iya, saya pun bisa berkata seperti itu. Tuhan kita lebih kuat. Namun kita tidak bisa seperti ini secara langsung. Tuhan kita lebih kuat dari penyakit. Kita bisa berkata demikian, tetapi hati ini juga bertanya, kok ada ya gereja yang jadi klaster ya Tuhan? Apakah kita harus nekat dan bagaimana? Di sisi yang lain, kalau kita tidak ibadah di gereja, kita harus nunggu sampai kapan? Jadi harus online terus. Kita nunggu sampai kapan ini? Bisa sih kita berkata Tuhan kan ada di mana-mana. Kita bisa beribadah dari rumah, kita bisa dari tempat kita tinggal, dimanapun kita berada. Kita bisa memuji Tuhan dari rumah. Tetapi
Apakah ini yang harus kita lakukan terus-menerus? Bukankah ibadah secara online adalah hal yang sangat mendesak? Itu khusus ketika kondisinya terdesak. Tetapi kita tidak boleh terus ada di dalam zona nyaman. Males-malesan, tidak mau kemana-mana, ya udah di rumah terus saja, kita malas untuk ke gereja. Karena bagaimanapun konsep gereja adalah tempat kita berkumpul. Eklesia artinya kita dipanggil dari rumah kita, dari kesibukan kita khususkan diri kita untuk berkumpul bersama di satu tempat untuk kita bersehati, menghadap Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Konsep Salomo pun ketika membangun tempat ibadah, bait Allah, itu adalah rumah. Rumah yang juga dikhususkan untuk memang kita beribadah kepada Dia dan kita bertemu dengan Tuhan di rumah itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, cepat atau lambat kita harus kembali ke gereja. Karena ada tempat yang disediakan oleh Tuhan untuk kita berkumpul dan beribadah. Tapi itu keputusan yang tidak mudah, tidak dengan gampangnya kita ambil dan kita berkata, berani, ayo kita berani, kita nekat. Nekat juga salah Bapak Ibu, enggak boleh kita nekat. Atau kita berkata tidak berani, enggak. Tapi mau sampai kapan? Sulit tidak? Sangat sulit keputusan ini. Banyak gereja bahkan ada yang sudah buka untuk ibadah secara langsung, terpaksa harus ditutup kembali. Oleh karena juga terjadi penularan yang ada. Ada yang belum berani juga, ini juga kenapa? Pertimbangannya sangat banyak karena ini menyangkut nyawa banyak orang. Nah disinilah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang-kadang kita harus belajar yang namanya bersehati, bersatu hati dan kita berdoa. Kalau perlu berpuasa, memohon pada Tuhan, meminta jalan keluar. Jalan keluar yang terbesar tentunya kita bersehati meminta pandemi virus corona ini segera selesai. Entah bagaimana cara Tuhan menyelesaikan pandemi ini, entah nanti dengan ada vaksin, kemudian virus ini lambat laun menghilang dan tidak begitu menyebar sebesar ini. Yang pasti kita harus bersatu hati berdoa, memohon kepada Tuhan, minta ini segera selesai. Karena banyak hal yang akan kita kerjakan, banyak hal yang harus kita kerjakan di depan sana. Masih banyak yang harus kita selesaikan di depan sana. Untuk kita pribadi, saya berharap tidak ada tantangan yang seberat Esther. Tidak ada tantangan yang begitu mengancam besarnya yang akan menimpa kita. Tetapi ketika tantangan itu benar-benar ada di depan mata kita mau apa sih? Kita mau seperti apa? Kita akan bersikap seperti apa? Disitulah iman kita teruji. Pada waktu awal-awal pandemi bagaimana orang mulai tidak bisa melanjutkan pekerjaannya, tidak bisa berproduksi, orang-orang yang berusaha, perusahaan banyak yang tutup. Apa yang mereka harus lakukan? Merumahkan karyawan? Atau mempertahankan karyawan? Satu keputusan yang sangat sulit sebenarnya. Mereka sudah lama bersama-sama, mereka masih istilahnya merasa berjasa dengan karyawan yang ada, tetapi kondisi seperti ini. Mau tetap beroperasi, berproduksi, atau ya sudah berhenti, terpaksa karyawan harus dirumahkan. Satu hari seorang teman pernah berjumpa dengan saya melalui telepon. Dia adalah salah satu korban dari masa pandemi ini, dia harus dirumahkan dan tidak bekerja lagi. Dia bingung, tidak ada pemasukan lagi, di awal bulan pertama masih nggak apa-apa, masih ada pesangon lah walaupun 1 bulan gaji. Tapi kan lama-lama habis. Kemudian bulan kedua tabungannya mulai berkurang. Disitulah dia mulai merasakan ini harus berbuat sesuatu ini. Dia terus berdoa, dia terus bertanya kepada Tuhan, saya harus bagaimana? Mau bekerja di mana kalau
semua perusahaan tutup. Akhirnya dalam doanya, dalam pergumulannya Tuhan menjawab dia. Dan dia melangkah sekalipun dia tidak bisa pada waktu itu. Yaitu dia harus berjualan secara online. Saya nggak ngerti handphone, nggak ngerti cara menggunakan media sosial. Akhirnya dia belajar dari anaknya. Anak kita kadang lebih tahu dari kita untuk media sosial. Teman saya belajar dari anaknya bagaimana cara menggunakan handphone, bagaimana masuk dalam sebuah aplikasi, dan dia mulai berjualan kecil-kecilan, yaitu jualan dari temannya, makanan beku seperti sosis, nugget, seperti itu. Dari awal dia berusaha menjual itu, dan ketika ketemu saya dia berkata, bagaimana dengan usaha itu? Dia berkata, puji Tuhan, Tuhan menolong saya. Ini satu hal yang luar biasa. Satu keputusan dia berani untuk melangkah ketika ada persoalan dalam dirinya, dia harus menafkahi keluarganya, dia harus menolong, dan ini istilahnya dapur tuh harus tetap ngebul. Itu bagaimana? Dia nggak bisa dia gaptek dengan media sosial, dengan handphone, dengan teknologi. Dia harus berjuang untuk mengalahkan ketakutannya itu. Dan dia melangkah, belajar, dan dia berhasil. Luar biasa bukan? Dan biarlah pada hari ini kita belajar bagaimana ketika ada satu keadaan yang sangat mencekam, keadaan yang menguji iman kita. Saya katakan kita bisa melihat peristiwa yang ada, dalam artinya kita memandang ada yang di depan kita, tapi kita jangan lupa memandang ke atas kepada Bapa kita di surga. Kita harus melihat kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan memohonkan hikmat daripada Tuhan. Dari hikmat itu, dari pertolongan Tuhan itu, dari pergumulan kita dengan Tuhan itulah akan membuat kita berani dan beriman untuk mengambil satu tindakan, mengambil satu keputusan untuk kita melangkah, dan disitulah kita ada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Dan disitulah kita dapat mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita, dan kita dapat berani melangkah di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berada di zona nyaman karena takut kehilangan posisi, atau takut karena kehilangan harta benda, takut karena kita tidak bisa apa-apa, takut karena kita gaptek, takut karena kita tidak berani untuk gagal, dan berbagai ketakutan-ketakutan yang lain. Takut mati mungkin ini secara ekstrimnya. Atau kita mau melangkah dengan berani. Sekali lagi, berani bukan asal berani, tetapi berani dengan iman, berani dengan hikmat Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Seperti Esther, bergumullah di hadapan Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Engkau akan memandang di sekelilingmu, memandang apa yang ada di sekelilingmu, tapi engkau juga memandang ke atas kepada Tuhan. Maka engkau akan memiliki keberanian, memiliki iman seperti Esther, dan engkau melangkah dengan penuh kekuatan kuasa daripada Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita sekalian dan menguatkan kita di tengah-tengah kondisi apapun yang sedang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur. Esther menginspirasi kami ya Tuhan, untuk kami tetap dapat memandang Engkau yang ada di atas sana ya Tuhan. Dengan iman kami dan setiap pergumulan yang kami hadapi, dapat kami hadapi. Dengan iman, dengan berani, karena Tuhan memberikan hikmat, memberikan kuasa di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Untuk kami melangkah menghadapi setiap persoalan yang ada di depan kami ya Tuhan. Tuntunlah hidup kami hari lepas hari ya Tuhan. Karena di dalam pertolongan-Mu semata ya Tuhan, kami beroleh kekuatan dan perlindungan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.